Hai guys, pada kesempatan kali ini film yang akan aku review berjudul Fear Street 2021. Menceritakan tentang kejadian seram yang dilakukan oleh seseorang yang kerasukan arwah penyihir di tahun 1994. Penyihir yang diketahui sudah meninggal puluhan tahun itu berniat melakukan aksi balas dendam atas kematiannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan situasi di sebuah mall Sunnyside yang sudah akan tutup, di mana seorang SPG toko buku sedang melayani pelanggan terakhirnya. Ia yang saat itu mendapat telepon dari pacarnya janjian untuk pulang bersama setelah mereka menutup tokonya setengah jam lagi. Akan tetapi, teleponnya tiba-tiba terputus. Ryan, you there? Ia pun kemudian pergi untuk memeriksa keadaan pacarnya di toko sebelah. Di saat itulah ia bertemu dengan seseorang yang ternyata tukang cleaning service yang mau pulang. Tiba-tiba datang seseorang yang menakuti si cewek ketika ia sedang membereskan buku ke dalam rak. Karena sepinya pengunjung membuat teriakan cewek itu tak terdengar oleh siapapun, termasuk pacarnya. Ia kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun sayang, belum sempat polisi datang, ia sudah keburu dicocol oleh seseorang yang berbaju hitam bertopeng tengkorak. Dan ketika cewek itu membuka topengnya, ternyata sosok misterius itu adalah pacarnya sendiri yang bernama Ryan. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk menembak Ryan tepat di kelapanya, dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya, tampak seorang cewek bernama Dina yang tengah menulis surat untuk seseorang. Pada saat itu, terdengar siaran televisi yang mengabarkan peristiwa tragis di mall kotanya semalam. Dan total korban pada malam itu berjumlah 8 orang. Sungguh tragis memang, apalagi motifnya pun belum diketahui karena pelakunya tewas tertembak. Adik Dina yang bernama Josh ini rupanya cukup kepo dengan hal mistis yang ada di kotanya. Sampai-sampai ia bergabung dengan sebuah komunitas terupdate terjadinya kasus kematian yang selalu ada di setiap tahunnya. Hal itu membuat Dina kesal karena adiknya percaya pada hal yang dianggapnya tidaklah penting. Holy shit. Ketika mereka berada di sekolah, ternyata salah satu korban di mall itu adalah teman sekelas Dina. Saat di toilet, Cat yang juga bersahabat dengan Simon menawari Dina narkoboy. Akan tetapi, Dina mengingatkan mereka untuk keluar dari bisnis haram itu karena sepupu Simon koit karena OD. Tapi menurut Cat, orang yang OD itu kini masih hidup berkat pertolongan mereka. Sore harinya, pihak sekolah yang akan mengadakan pertandingan persahabatan akhirnya melakukan doa bersama terlebih dahulu untuk menghormati kematian salah satu siswanya. Dina dan teman-teman satu kelasnya kemudian pergi ke sebuah gor yang di sana sudah ada tim dari sekolah lain untuk mengadakan pertandingan futsal. Sesampainya di sana, Dina yang seorang lesbong menemui mantan kekasihnya yang bernama Sam yang sekarang sudah insaf dan lagi bermesraan dengan cowok bernama Peter. Dina yang nampaknya masih menyimpan benih cinta tak terima jika Sam sekarang sudah tak mencintainya lagi. Apalagi Sam sampai pindah sekolah untuk menghindari Dina.
Sementara itu, di tengah lapangan, mereka yang sedang berdoa terlihat cekcok karena salah satu siswa tersinggung dengan ucapan siswa lain. Tawuran siswa beda sekolah pun terjadi, dan pada akhirnya pertandingan futsal itu pun dibatalkan. Terlihat Dina dan temannya yang akan pulang ke sekolahnya diikuti oleh mobil Peter yang tak lain adalah kekasih Sam. Mengetahui hal itu, teman-temannya pun memprovokasi Dina untuk memberikan pelajaran kepada Peter yang malam itu menggunakan topeng tengkoraknya. Akan tetapi, karena mimisan itulah Dina kehilangan fokus yang akhirnya membuat termos itu jatuh dan membuat mobil Peter nyungsep ke pepohonan. Karena kecelakaan tersebut, Sam mengalami luka dan tiba-tiba ia melihat penampakan seseorang di bawah pohon. Kemudian, Sam dilarikan ke rumah sakit karena perdarahan yang dialaminya. Saat itu, Peter mengancam akan membuat perhitungan dengan Dina dan teman-temannya karena telah membuat mobilnya rusak. Yeah, totally. Keesokan harinya, Dina yang terbangun dari tidurnya mendapati adanya bercak darah Sam di sepatunya yang belum dibersihkan. Please. Dina yang sedang menelpon seseorang mendengar bel berbunyi di rumahnya. Namun, setelah dicek ternyata tak ada seorang pun yang datang. Akan tetapi, dari jendela di dapurnya, ia melihat Peter menggunakan kostum yang sama dengan kejadian di mall malam itu. Dina yang menganggap Peter menterornya lalu menelpon Cat agar ia juga berhati-hati. Ternyata beberapa saat kemudian Peter pun datang ke rumah Cat untuk mencari sesuatu. Simon dan Cat terkejut setelah melihat Peter merobek baju yang tadi Simon gunakan. Mereka berempat kemudian mengunjungi Sam di rumah sakit dan menceritakan sikap Peter yang membuat mereka terganggu. Sam yang tak yakin itu ulah Peter meyakinkan Dina bahwa seharian Peter bersamanya. Benar saja, Peter ternyata ada di rumah sakit pada waktu itu. Perfect timing, asshole. Dina yang menganggap Peter seorang pengecut bertengkar dengan Sam yang pada waktu itu membela Peter karena mengira Dina hanya mengarang cerita. Namun tiba-tiba Peter diserang seseorang yang menggunakan topeng tengkorak. Dari situ disimpulkan bahwa peneror Dina dan Cat ternyata bukanlah Peter. Mereka yang ketakutan lalu bersembunyi di balik meja. Betapa terkejutnya Sam ketika melihat salah satu perawat di ruangan itu sudah tewas bersimbah darah. Rupanya, sosok itu sudah menghabisi beberapa staf medis di sana. Di waktu yang tepat, Cat berhasil menaiki ambulans untuk kabur dari rumah sakit. Ia sempat melihat sosok bertopeng itu adalah Ryan, yang juga merupakan pelaku kejadian di sebuah mall beberapa hari yang lalu. That's what we keep saying. What the hell is wrong with you? Singkat cerita, mereka yang kini sudah berada di kantor polisi menceritakan kejadian tragis yang dialaminya. Termasuk pelakunya yang ternyata adalah Ryan yang sebenarnya sudah meninggal karena ditembak polisi. Polisi yang tak mempercayai cerita mereka membuat laporan Dina terasa sia-sia. Ia kemudian berpikir untuk melakukan sesuatu untuk melindungi diri dan teman-temannya. Dina lalu mencuri pistol polisi itu untuk berjaga-jaga. Di lain tempat, Simon yang baru saja pipis mendapat serangan dari seseorang di tepi jalan. Beruntungnya, Dina berhasil menyelamatkan nyawa Simon. Sepertinya, wanita itu bukanlah manusia. Dilihat dari matanya yang berwarna hitam dan tak mati sekalipun terkena beberapa kali tembakan di tubuhnya. Kini, mereka berlima yang sudah berada di rumah Dina mulai menganalisa tentang kejadian mengerikan yang baru mereka alami. Ternyata, seseorang yang telah menyerang Simon adalah Ruby Lane, perempuan yang menjadi pelaku penusukan pacarnya sendiri di kota itu.
ia diceritakan mengakhiri hidupnya sendiri pada 30 tahun yang lalu. Mirip dengan kisah Ryan yang ia lakukan terhadap kekasihnya. Josh berkata, 16 tahun silam juga terjadi kasus yang sama di sebuah kamp perkemahan anak. Dari semua peristiwa itu, dapat disimpulkan bahwa semua kejadian itu dilakukan oleh orang normal yang berubah menjadi psikopat setelah kerasukan. Mereka semua kerasukan arwah Sarah Fier, yang selama ini dikira hanya cerita khayalan. Pada saat itu, Josh bercerita bahwa Sarah digantung di sebuah pohon karena sihir yang dianggap meresahkan warga di kota Sunnyside. Sejak saat itulah ia merasuki warga Sunnyside dan menjadikan mereka psikopat untuk membalaskan dendamnya kepada warga di kota itu pada tahun tertentu. Dan kutukan penyihir itu nyata adanya. Kat pun terkejut mendengar cerita Josh karena ia pikir sosok Sarah Fier tak lebih dari sebuah buku dongeng. Sam berkata, mungkin saja hal itu berawal pada saat kecelakaan terjadi. Ia yang kala itu melihat penampakan penyihir di alam bawah sadarnya, merasa harus kembali ke tempat itu untuk mendapatkan jawaban dari semua misteri ini. Singkat cerita, mereka yang kini sudah berada di tempat yang sama persis dengan kejadian kecelakaan, akhirnya menyimpulkan bahwa pada saat kecelakaan, Sam telah merusak seorang makam, yaitu makam Sarah Fier. Mereka yang takut akan kutukan lalu mengubur kembali rantai dan bagian tulang belulang penyihir yang tercecer. Sam yang kembali mengalami mimisan lalu mendapat penglihatan bahwa ternyata yang diincar oleh penyihir itu adalah dirinya sendiri. Karena adanya percikan darah Sam yang jatuh tepat di makam penyihir itu. Ketika malam mulai mencekam, datanglah seseorang yang akan menyerang mereka. Kali ini sosok itu mirip seperti pelaku sabetan kapak puluhan tahun silam di sebuah perkemahan anak. Mereka yang kembali menaiki mobil ambulans tak habis pikir mengapa kini sosok itu terus berdatangan dengan wujud yang berbeda. Tiga makhluk itu ternyata menginginkan Sam. Akan tetapi, makhluk yang dirasuki Sarah Fier juga mendatangi selain Sam. Karena adanya percikan darah Sam di sepatu dan baju milik Dana dan Simon. Di tempat berbeda, polisi yang baru saja mengecek lokasi rumah sakit menemukan sebuah kalung yang terjatuh di tengah jalan. Yang kita tahu, kalung itu adalah milik sosok wanita yang sebelumnya menyerang Simon. Polisi itu kemudian pergi ke sebuah rumah dan meninggalkan pesan kepada pemiliknya yang bertuliskan, kejadian terulang kembali. Kembali ke Dana dan teman-temannya. Mereka yang kini sudah berada di sekolah mengganti semua baju yang mereka gunakan, lalu membuat perangkap untuk ketiga makhluk dengan Sam sebagai umpannya. Butuh waktu lama, ketiga makhluk itu datang karena mencium aroma ceceran darah Sam yang sengaja disiram di semua ruangan. Tepat di saat itulah, Dana dan teman-temannya berhasil mengunci ketiga makhluk itu kemudian membakarnya. Sementara itu, Sam melarikan diri dari sebuah lubang ventilasi. Anehnya, para makhluk yang sudah lenyap itu ternyata belum binasa dan kembali ke wujud semula. Mereka yang kini terpojok merasa harus mengorbankan nyawa Sam agar mereka berempat bisa lepas dari kutukan penyihir. Karena dari awal penyihir itu memang mengincar Sam. Karena perkataan Kat, akhirnya membuat Sam memutuskan mengorbankan dirinya. Sekalipun Dina tak terima dengan rencana Kat. Tentu saja karena ia masih mencintai Sam. Kini, Sam yang keluar seorang diri membuat makhluk kapak muncul di hadapannya. Tiba-tiba, Dana menarik Sam karena mereka menemukan cara untuk melepaskan Sam dari kutukan itu. Ia pun menghubungi seorang penyintas yang selamat setelah mendapat kutukan dari Sarah Fier di tahun 1978.
Tak mendapati jawaban, Sam malah membaca tulisan bahwa ternyata penyintas itu pernah meninggal di tengah hutan. She died. Lalu ada seorang pemuda lokal yang melakukan kejut jantung sehingga membuatnya hidup kembali atau mati suri. Mereka pun beranggapan harus melakukan hal yang sama, mengakhiri hidup Sam sesuai dengan keinginan penyihir, kemudian membuatnya hidup kembali. Sam yang tak punya pilihan lain menuruti rencana teman-temannya itu. Mereka yang sekarang pergi ke sebuah tempat rupanya merencanakan kematian Sam dengan cara membuat Sam menjadi OD, seperti kejadian yang menimpa sepupu Simon beberapa bulan yang lalu. Dengan menelan beberapa jenis obat, Sam diyakini akan OD yang bisa membuatnya mati selama 2 menit. Kemudian mereka akan berusaha menolong Sam. Setidaknya ada harapan bagi Sam daripada ia harus koit di tangan makhluk kapak. Mereka pun meracik obat yang harus diminum Sam dan menyiapkan epinefrin atau sejenis obat untuk mengejutkan jantung Sam agar kembali berdenyut. Mereka menguatkan satu sama lain. Sam yang sudah sangat siap mulai meminum obat-obatan itu hingga ia pun terlihat teler. Akan tetapi ia tak bisa menelan terlalu banyak obat dan ia pun memuntahkannya. Rencana membuat OD Sam pun akhirnya gagal. Di saat bersamaan, sosok berkostum tengkorak datang dan Cat berhasil menghalaunya. Dana yang harus secepatnya membuat Sam koit, kemudian membenamkan wajah Sam ke dalam air. Ternyata makhluk lain pun datang dan kali ini mengejar Simon karena baju Simon yang diolesi darah Sam untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Begitu juga dengan Josh yang diserang oleh makhluk kapak. Naas bagi Cat dan Simon yang tak bisa selamat. Josh yang kini masih hidup terus bersembunyi dari kejaran ketiga Kopet. Makhluk itu pun belum berhenti melakukan aksinya selama Sam sendiri masih hidup. Dan beberapa detik kemudian, ketiga makhluk itu pun menghilang tepat di saat Sam sudah koit kehabisan napas. Sam yang sudah tak bernyawa lalu disuntikan epinefrin di dadanya. Tapi sepertinya Dana gagal melakukannya dengan benar. Ia yang melakukan nafas buatan dan PCR pun akhirnya berhasil membuat Sam tersadar. Mereka akhirnya selamat dari kutukan penyihir, sekalipun 2 nyawa temannya menjadi korban. Keesokan harinya, mereka bertiga menceritakan semua kejadian yang dialaminya, sekalipun polisi tak mempercayai semua itu. Do you really want your friends going down for... Anyway. Suatu malam, Sam yang saat itu sedang berada di rumah Dana mendapat bisikan dari si penyihir. Dan ternyata pada saat itu, Dana juga mendapat telepon dari seorang penyintas yang ia telepon sebelumnya. Dan wanita itu menyebut bahwa kutukan penyihir tak akan pernah berakhir. Dan benar saja, malam itu Sam berniat melukai kekasihnya sendiri seperti yang dilakukan Ryan sebelumnya. Kan tetapi, aksi Sam bisa digagalkan Dana dengan mengikat tangannya. Saat itu, Josh sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa Sam. Di akhir cerita, Dana berjanji akan mengembalikan Sam seperti dulu lagi dan benar-benar akan mengakhiri kutukan si penyihir. Kira-kira bagaimana ya guys cara Dana menyelamatkan kekasihnya itu? Tonton di video selanjutnya ya. Dan buat kalian yang suka, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe.